Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kamalia Hasana dengan NIM E1E02346 dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Universitas Jambi semester 5. Salah satu cara pengawetan dan pengolahan hasil tangkapan ikan yaitu dengan menggunakan suhu rendah, di mana bisa juga disebut dengan pendinginan. Dalam pendinginan ini terbagi lagi menjadi 3, pendinginan dengan es, pendinginan dengan air dingin, dan pendinginan dengan larutan air dingin. Dalam pendinginan dengan larutan air dingin terdapat 6 metode yang akan dijelaskan sebagai berikut. Chilled brine atau pendinginan dengan larutan garam yang ditambahkan dengan es balok, di mana umumnya banyak digunakan di darat pada pabrik-pabrik pengolahan ikan tradisional seperti pemindangan, pengasinan, dan pasar tradisional. Konsentrasi garam yang digunakan berkisar 5-10%. Larutan ini harus menggunakan garam murni. Langkah pertama, masukkan larutan air garam tadi ke dalam box penyimpanan. Kemudian, tuangkan es balok. Masukkan ikan yang sudah dibersihkan dari lendir dan kotoran. Kemudian, aduk seluruhnya untuk menghomogenkan suhu yang ada di dalam box penyimpanan. Setelah merata, tutup box dengan rapat. Chilled fresh water atau air tawar yang didinginkan dengan es umumnya digunakan untuk merendam ikan, udang, cumi-cumi dalam box fiber berinsula. Caranya tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, di mana kita harus memasukkan air tawar dan juga es balok ke dalam box. Kemudian susun ikan di dalam box. Saat perendaman, ikan dalam air dan es harus diaduk hingga memperoleh suhu yang homogen antara suhu air bagian atas dan suhu air bagian bawah. Setelah penurunan suhu ikan ini merata, segera tutup box fiber hingga rapat untuk mencegah masuknya suhu udara dari luar yang dapat memperpanjang umur simpan ikan. Chilled seawater atau air laut yang didinginkan dengan es. Metode ini biasanya digunakan di atas kapal dengan suhu yang lebih rendah dari metode CFW, sehingga penurunan suhunya akan lebih cepat. Air laut, es balok, dan ikan dimasukkan ke dalam fiberglass berinsula. Wadah penyimpanan harus kedap air, mudah dibersihkan, dan tahan terhadap korosi. Hal ini disebabkan air laut memiliki kandungan garam yang dapat menyebabkan korosi. Setelah semua dimasukkan, maka diaduk untuk menghomogenkan suhu di dalamnya. Selama masa penyimpanan harus dilakukan pengadukan dan penambahan es secara periodik untuk menjaga suhu ikan tetap homogen. Refrigerate fresh water atau air tawar yang didinginkan secara mekanis, di mana air tawar akan dimasukkan ke dalam mesin pendingin atau refrigerator dalam wadah penampungan yang cukup besar. Air tawar yang sudah didinginkan kemudian dimasukkan ke dalam box tempat penyimpanan ikan. Kelebihan dari penggunaan metode ini yaitu proses pendinginan ikannya akan lebih cepat karena kontak antara air dingin dengan permukaan ikan lebih banyak dan merata, serta waktu pengolahannya akan lebih cepat. Namun memiliki kekurangan yaitu membutuhkan biaya yang lebih mahal karena harus memakai mesin refrigerasi yang membutuhkan pasokan listrik. Refrigerate brine atau larutan air garam yang didinginkan secara mekanis. Metode ini dimulai dengan melarutkan 5% garam ke dalam larutan air tawar, yang kemudian larutan ini akan dimasukkan ke dalam mesin pendingin atau refrigerator. Prinsip kerjanya hampir sama dengan chilled brine. Yang berbeda yaitu pada penggunaan alat pendingin.
Larutan garam yang sudah dingin kemudian dimasukkan ke dalam box tempat penyimpanan ikan yang akan menurunkan suhu ikan di tangki penyimpanan. Suhu yang dihasilkan dari metode ini cenderung lebih stabil dan lebih cepat mendinginkan ikan, namun memerlukan biaya yang lebih mahal karena membutuhkan mesin refrigerasi atau pendingin yang perlu pasokan listrik. Metode terakhir yaitu refrigerasi water. Pada metode ini, kita menggunakan air laut yang kemudian didinginkan dalam mesin pendingin atau mesin refrigerator. Air laut yang sudah dingin kemudian dimasukkan ke dalam box tempat penyimpanan ikan. Ikan yang akan kita masukkan ke dalam pendingin ini pun sudah dibersihkan terlebih dahulu, baik dari lendir maupun kotoran. Karena suhu air laut yang sudah didinginkan cenderung stabil dan merata, ikan yang sudah dimasukkan tidak perlu untuk dilakukan pengadukan. Dan hanya perlu ditutup dengan rapat setelah selesai. RSW atau refrigerasi water adalah pendinginan dengan air laut yang menggunakan mesin refrigerator. Biasanya metode ini digunakan untuk kapal-kapal besar yang melakukan trip penangkapan cenderung panjang, 5-7 hari atau bahkan bulanan, di mana membutuhkan tangki ataupun lemari es yang pada dinding tangki tersebut memiliki refrigerator untuk menyerap panas dari air laut dan juga dari si ikan. Nah, kemudian akan menghasilkan suhu air laut mencapai 0 sampai minus 1 derajat Celcius, yang mana suhu ini adalah suhu yang mendekati titik beku ikan, namun tidak sampai pada titik beku ikan yaitu minus 2 derajat Celcius. Kegunaan dari suhu ini yaitu mencegah terjadinya penurunan kualitas dari si produk ikan, yaitu dari perkembangan bakteri, dan juga mencegah terjadinya perubahan dari si daging, yaitu jika dia sudah mengalami pembekuan, otomatis tekstur dari si daging akan berubah karena sudah mengalami pembekuan dan nantinya dia akan mengalami pelelehan lagi. Nah, dengan menjaga suhu untuk tidak sampai pada titik beku, kita menjaga kekenyalan dari daging produk hasil tangkapan kita. Nah, tapi kita juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu metode ini membutuhkan pasokan listrik yang besar. Makanya tadi kita sebut dia harus berada pada kapal-kapal yang besar karena ya pasokan listriknya. Kemudian kita juga harus terus mengganti secara berkala air laut yang didinginkan ini di dalam refrigerator, di mana kita bisa mengurangi 25-50% secara berkala untuk menghindari kontaminasi dari bakteri yang disebabkan oleh lendir dan juga kotoran yang ada pada produk perikanan yang hasil tangkapan kita yang sudah terlarut bersama dengan air dingin laut tadi. Nah, baiklah, dari keenam metode ini kira-kira kita perlu yang mana ya? Lebih baik kita pakai yang mana ya? Karena nyatanya keenam metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan juga dipengaruhi dengan bagaimana usaha penangkapan ikan kita itu berjalan. Apakah kita menggunakan kapal dengan ukuran yang besar, dan kemudian titik penangkapan kita itu seberapa jauh, fishing ground kita tuh berapa lama, satu trip kita itu memakan waktu berapa lama, kemudian target tangkapan ikan kita itu yang seperti apa. Apabila dia semakin tinggi nilai ekonomisnya, maka kita harus memilih metode yang paling menjaga kualitas dari si ikan, dan ya tentunya ini akan selaras dengan pengeluaran dan pemasukan yang kita inginkan. Baiklah, sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.